Tes, 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 tes. Suara saya bisa didengar kan ya? Halo Meti, Husnul. Suara saya apakah bisa didengar Pak Eko? Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Blog Farmer semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan acara ngobrol bareng Blog Farm. Yang kali ini kita akan punya tamu Mas Doni Budi Utoyo, atau yang lebih dikenal dengan Doni BU. Ya, Doni BU. Dan Doni BU adalah founder Internet Sehat yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Saat ini saya sedang berada di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta. Saya sudah melaksanakan serangkaian protokoler untuk masuk hotel dan sekarang sudah nyaman berada di resto di dalam Hotel Grand Keisha. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Kita menunggu kedatangan Mas Doni BU, Doni Budi Utoyo, founder dari Internet Sehat. Beliau juga Digital Literacy Officer di ICT Watch. Ya. Selamat buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Eko dari Undip. Kemudian ada Twista Mas Asi ya. Kemudian ada Ida Hatna, ada Bu Husnul, juga ada Mikel. Ada Mikel di Malang. Terima kasih Mikel di Malang. Ada juga Meti, Blog Farmer. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Teman-teman semua, ngoblog ini berlangsung setiap Jumat malam Sabtu. Nah, ngoblog ini sekarang ini kita akan berbicara masalah etika bermedia sosial. Insya Allah minggu depan akan ada tamu kita, seorang komika, Blog Farmer juga, Mas Isman HS, yang biasa muncul di TV stand up komedi. Nanti insya Allah itu akan Jumat malam Sabtu, ya. Jumat malam Sabtu akan bergabung dengan kita. Saya akan lihat apakah Mas Doni BU sudah bergabung dengan kita. Belum bergabung, ya. Sementara belum bergabung. Oke. Teman-teman semua, ya. Saya mungkin akan cerita dulu yang berkaitan dengan Blog Farm. Blog Farm didirikan pada tahun 2003. Kita kemudian banyak sekali, pada waktu itu ibu-ibu dulu yang mendirikan. Kemudian bapak-bapak ikut bergabung, om-om ikut bergabung. Terus kemudian juga anak-anak ikut bergabung, semuanya ikut bergabung dengan Blog Farm. Ada yang anak masih kecil, masih kelas 5 SD, sampai kemudian bapak-bapak yang sudah sepuh. Kita cari di Mas Doni. Oh ya, saya kok mencarinya Doni BU ya. Di Internet Sehat. Meti mungkin bilang kepada Mas Doni BU, kita live-nya di Blog Farm, di @blogfarm. Mas Doni rupanya mengira live-nya di Internet Sehat. Jadi mungkin Meti bisa menolong saya untuk WA sama Mas Doni bahwa Mas Doni ditunggu di blogfarm.com. Oke.
di blogfarm.com. Oke, sebentar lagi akan saya lepas. Ayu, kamu akan melihat keindahan wajahku. Jadi ya, silakan nanti. Jadi kita akan tunggu Mas Doni BU akan bergabung dengan kita. Meti monitor kan? Meti monitor. Oke, kita akan coba kontak dengan Mas Doni. Teman-teman semua, bahwa sosial media itu sudah menjadi gaya hidup bagi kita semua ya. Semuanya bersosmed. Dan itu siapa saja sekarang kalau tidak bersosmed kayak ada yang kurang lengkap gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika bersosmed, karena ketika bersosmed itu berhadapan dengan layar, maka yang terjadi adalah orang tidak mengira bahwa sosial media itu adalah sebenarnya ruang publik. Ya, semua yang ada itu adalah ruang publik. Nah, karena tidak merasa bahwa berada di ruang publik, maka kecenderungan orang adalah mereka mengetik apa saja, jempolnya bisa mengetik apa saja, sehingga kemudian lupa bahwa itu adalah ruang publik, dan disitulah kebanyakan dari orang-orang ini tergelincir. Oke, kita akan bergabung dengan kita sebentar lagi, akan mengulik ya, akan mengulik tentang bagaimana sih etika bersosial media. Kita tunggu Mas Doni BU bergabung dengan kita. Saya sudah mengajukan Oke, selamat datang Eva Meliana. Wah, ini Eva Meliana dari Pekalongan. Ini teman kecil saya dulu, ya. Kita menunggu approve dari Mas Doni BU untuk bergabung dengan Blogfarm. Semoga bisa bergabung dengan kita. Kita menunggu, sudah ada Mas Doni dengan internet sehatnya, sudah mencoba untuk bergabung. Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka, yuk. Sudah terbuka wajahku. Hai, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam, maknya. Selamat malam, Mas Doni BU. Aduh, senang sekali. Gaptek soalnya tadi. Bingung saya kalau live itu kan taunya tinggal nyambung, masuk. Ini terus kan operate kan, nggak tahu pakai blog live. Apa IG live tuh kayak gimana caranya? Jadi nanya-nanya dulu sama teman-teman apa harus dipencet, mencet apa, approve apa gitu. Jadinya agak telat, mohon maaf. Nggak apa-apa, santai. Kita lagi bincang-bincang seputar yang ada di internet itu ya. Saya sudah bilang kepada teman-teman semua ini, sosial media itu masuk sudah menjadi lifestyle kita, Mas Doni, ya kan? Nah, tetapi karena kita berbicara dan mengetik di layar, seolah-olah kita itu nggak ada orang lain. Maka kita seolah-olah bebas tuh menggunakan jari-jari kita. Nah, itulah yang kemudian memicu bisa kejahatan, bisa cyberbullying, bisa juga tersandung hukum, bisa juga menyakiti orang lain yang kemudian itu bisa fatal. Nah, saya teman-teman semua kita sudah bergabung dengan Mas Doni BU, Mas Doni Budi Utoyo, tetapi terkenal di jagat maya ini sebagai Doni Doni BU. Saya ingin tahu dulu deh, Mas Doni. Ini ceritanya bagaimana kok Mas Doni ini kemudian terbetik untuk
mendirikan yang namanya internet sehat. Itu gimana awal mulanya? Iya, malah sebenarnya tadi saya pengen nanya dulu blog farm itu gimana ceritanya kok bisa awet sampai sekarang. Nanti saling cerita aja. Saling Tapi cerita gini, nanti. dulu tuh tahun 2002 ceritanya. Tahun 2002 itu kan berarti sudah 17-18 tahun yang lalu ya. Iya. Ya, jadi tahun 2002 itu, jadi gini kan internet itu masuk mulai rame kan 99, 2000. Iya. Disitulah kemudian orang bisa ke warnet, bisa dial up 0809 gitu ya. MIRC. Terus ya RC, chatting dan segala macam itu. Dan yang menarik adalah pada saat itu ya sudah Friendster baru-baru mulai kan, baru-baru mulai juga kan. Tapi dulu MIRC dulu Friendster. MIRC ya. Dulu ya. Tapi terus nah yang jadi concern kami pada saat itu, kawan-kawan itu 18 tahun yang lalu ya ini. Itu dulu pengguna internet Indonesia itu kan baru 2 jutaan kok. Sekarang kan 147 juta something ya. Dulu itu cuma 2 jutaan. Sedikit. Tapi gini, karena internet ini kan barang relatif baru kalau buat di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri, internetnya memang dari luar negeri, tapi memang datangnya kan. Dan itu mereka budayanya, penggunanya tuh tumbuh bersama teknologi. Di Indonesia ini kan 98 itu masih rezimnya tertutup, setelah 98 itu dibuka, orang jadi boleh berekspresi lebih luasa ya kan, yang selama ini dipendam, terus masuk internet sekalian. Nah, di situ kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita jadi konsen. Misalnya dulu itu pemberitaan itu kalau ngomongin internet itu yang jelek-jelek. Iya. Jadi misalnya, oh ini anak kecil pakai warnet buat nonton nyewa film VCD lalu nonton film dewasa di warnet. Kemudian kecanduan porno budi dan segala macam. Lalu kita mikir, oh internet sebenarnya banyak positifnya. Tetapi sama kayak obat, sama kayak vitamin. Vitamin itu kan kalau kita minumnya dengan benar kita jadi sehat. Iya. Tapi obat atau vitamin yang seharusnya menyehatkan kalau kita salah minum malah bikin rugi badan kan. Makanya selalu ada kontraindikasi. Concern adalah kalau internet itu kita pakai setiap hari juga, kalau tidak ada informasi kontraindikasinya, itu kan beresiko. Orang jadi nggak tahu bahwa sebenarnya ini sesuatu yang baik kalau disalahgunakan jadi yang buruk. Makanya kemudian pada saat itu di tahun 2002 bersama waktu itu ada namanya APJI. Sekarang masih ada APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Mereka bikin program Sekolah 2000. Itu Pak Mas Heru Nugroho, orangnya masih ada sampai sekarang masih itu. Ketua Umum APJI bikin program Sekolah 2000, kerjanya keliling sekolah. Ngajarin itu tahun 2002 ya. 2000-an, 2002. Nah, kelilingan internet itu kan, kelilingan ke sekolah itu kan perlu ada panduannya. Perlu ada pegangan. Nah, kalau sekarang kan ada, dulu tuh istilah literasi digital tuh nggak ada blast. Orang ngeblok juga nggak ada. Makanya kita pikir, apa ya? Ya sudah, kalau gitu kita bikin panduan standar namanya internet apa? Internet sehat. Itu tahun 2002. Nah, internet sehat itu apa? Misalnya dari konten negatif, banyak konten positif, when online, think before. Itu sederhananya, gitulah kurang lebih. Tapi saya dengar nih dari beberapa referensi yang saya baca, Mas Doni ini sempat addicted, kecanduan. Bener apa enggak nih? Makanya kemudian kalau ini istilahnya kalau bercerita, misalnya kami diminta untuk bercerita tentang literasi digital, jangan sampai kecanduan dan segala macam, itu kalau bahasa Inggrisnya tuh wholeheartedly, dari hati. karena memang zaman saya kuliah itu kan masih pakai 0809, masih pakai dial up ya. Dial up. Zaman waktu itu tuh internet itu sampai 2 jutaan. Zaman dulu ya, tahun 2000-an itu 2 jutaan bulan itu. Sampai bapak saya akhirnya melakukan intervensi dengan mencabut teleponnya, diputus teleponnya.
Jadi kecanduan chatting, merasa hidup itu adalah di dunia maya. Kalau sekarang tuh kalau istilah anak sekarang tuh namanya FOMO, fear of missing out gitu loh. Aduh, ya. Jadi harus selalu aktif. Nah, ini harus selalu di MRC itu saya ada bersama kawan-kawan punya room, channel gede, ada ratusan orang gabung di situ, tiap hari ngobrol, ya diskusi di situ. Jadi seolah-olah hidupnya ketarik ke situ. Jadi benar-benar itu adalah masa kelamnya awal-awal saya kenal internet, berangkat dari masa kelam itu sebenarnya. Jadi betul-betul dari hati, kemudian akhirnya mengkonsep ya, supaya kemudian kita berinternet dengan sehat gitu. Saya juga sempat bikin Iya. loh, Mas. Addicted to Weblog. Weblog, wow. Saya pernah menarik. juga, saya sampai nulis buku ini, Addicted to Weblog, gitu ya. Karena tahun ya berapa juga, tuh? ini ya? 2005 terbitnya. 2005. Saya kan juga main internet sejak tahun 97 ya. Pakai dari Dalnet dan lain sebagainya. Dalnet. Dalnet, kalau V itu di Undernet. Iya kan? Kita di Dalnet. Nah, dari semuanya itu saya rangkum, semuanya ada di sini. Ini terbit 2005, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Oh, ini menarik sekali itu. Itu dulu di Dalnet dulu apa ya? Apanya? Saya gabungnya di channel Jakarta, Indonesia, gitu ya. Ada juga di channel Bawel, channel Indonesia. Bawel, saya OP di situ. Ya. Oh, operator. Oh iya. Ketemu sekarang. Kemudian ada Sarang Tawon tuh waktu itu. Wah, ada namanya Sarang Tawon channel, wah itu keren juga. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu ya Mas, membuat bahwa sebenarnya ketika kita addicted pada internet, kita merasa seolah-olah terlepas dari dunia luar dan hanya di dalam dunia kaca itu ya. Sehingga dan betul. Sehingga abai ya terhadap urusan-urusan lain gitu ya. Iya, memang karena dan itu kan kemudian kalau di tahun-tahun yang sekarang orang sudah mempelajari, sudah banyak kajiannya. Ternyata itu adalah bagian dari misalnya pola computer mediated communication atau komunikasi bermediasi komputer. Tidak bicara soal kecanduan, tapi di sini bicara bahwa mengapa kemudian orang suka sekali main PUBG, main maba gitu, PUBG ya. Ada orang yang kemudian misalnya itu karena kemudian saya tahu rujukan ilmiahnya, rujukan referensinya, tapi pada saat saya mengalami, saya bisa paham mengapa orang main terus dan segala macam. Karena ada sesuatu yang dia tidak dapat peroleh di kehidupan nyata, itu dia bisa dapat di itu, dan itu lama-lama membiaskan mana yang real, mana enggak. Misalnya, zaman dulu saya chatting, karena saya OP itu operator, kalau mungkin teman-teman yang belum pernah main MRC, operator tuh kayak bagian ngekik ya. Itu kan kita punya power, kita punya kuasa gitu kan. Kita dihormati, disegani, kayak gitulah konsepnya ya. Nah, kalau kita tidak dapatkan atau tidak segera dapatkan di dunia offline dan didapatkan di online, rasa itu kan kemudian termanifestasi di online. Akhirnya kita jadi merasa lebih punya teman, merasa lebih punya posisi kayak gitu yang jadi bisa dipahami sih kenapa orang suka main game itu, apalagi kalau dia ngumpulin senjata menjadi lebih powerful, pasukannya banyak, itu bisa kebayang sih. Terus kan kemudian setelah itu ya, terus Mas Doni seperti tadi diceritakan bahwa sudah 2002 kemudian akan keliling ke sekolah-sekolah, temannya Mas Doni tadi keliling ke sekolah-sekolah, kemudian bikinlah panduan yang namanya internet sehat. Nah, menurut Mas Doni ya, kenapa sih ketika kita bermedia sosial itu kenapa kita perlu yang namanya etika? Toh kita bisa pakai anonim tuh misalnya. Iya, itu yang sebenarnya kalau kita bicara bagian dari etika atau netiket ya, kalau bahasa-bahasa. Saya cuman udah mulai dengar istilah netiket tuh
tahun 2000-an itu kenceng omongnya. Sekarang tuh literasi digital sebenarnya sama wis ya. Iya. Nah, itu sebenarnya anonim itu adalah bagian, menurut saya ya, anonim itu adalah bagian dari hak kita dalam konteks etika tadi. Artinya kalau orang itu memilih anonim, seharusnya anonim yang beretika juga. Anonim yang karena anonim itu kan adalah fasilitas yang diberikan oleh internet untuk membuat kita untuk menjaga privasi kita. Iya. Misalnya zaman MIRC, zaman chatting kita zaman dulu, saya pakai nickname, pakai nama asli saya. Saya pakai banyak juga pasti mungkin pakai nama samaran. Yaitu kan pseudonym ya, jadi bukan nama asli atau orang suka sebagai anonim. Dan itu kan teknologi sekarang berkembang sampai sekarang memungkinkan orang untuk anonim, apakah mau pakai VPN atau apa segala macam bahasa-bahasa sekarang, teknologi sekarang. Nah, itu ada dua hal sebenarnya. Dia menghindar dari hal-hal yang mengganggu dia, privasi dia. Saya sering ibaratkan kayak Batman itu kan kalau pakai pakai topeng, masker Batman itu kan dia ingin berbuat baik melawan kejahatan, tapi nggak perlu tahu orang-orang saya siapa gitu loh. Ya, orang kaya dalam macam itu dia nggak pengen diekspos. Tapi Joker juga pakai dandanan sampai orang nggak tahu dia siapa, tapi tujuannya adalah untuk lari dari tanggung jawab. Betul. Jadi anonim itu tidak bisa otomatis diasumsikan sebagai orang yang niatnya iseng atau nakal. Ini anonim nih, gitu kan. Misalnya pemerintah kita misalnya atau pemerintah satu negara ngomong pokoknya anonim itu pasti melanggar hukum, nggak bisa gitu juga. Saya sering ngomong misalnya ada orang mau nyumbang ke rumah ibadah, dia sering tulis yang namanya adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Itu kan anonim. Nggak kemudian, wah ini karena anonim, ini pasti niatnya buruk nih, kan nggak gitu. Iya. Jadi makanya, mengapa anonim harus beretika? Iya menurut saya, mau anonim nggak anonim harus beretika. Apalagi anonim itu hak yang diberikan kita lebih untuk jaga privasi. Mari kita gunakan untuk hal yang positif. Oke. Jadi baik anonim maupun tidak itu harus beretika, begitu ya? Betul. Ya kan? Itu Meti katanya aku dari dulu pakai nama asli ya, Meti. Oke, Matt, ini sambil ngobrol-ngobrol sama ini Mas Benny teman-teman itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan anonim atau orang non atau memakai nama asli yang beretiket di sosial media itu menurut Mas Doni BU seperti apa? Etikanya itu seperti apa? Karena yang melihat kita itu banyak guru-guru Mas Doni ini, ada teman-teman dari Pekalongan yang guru-guru juga yang sangat penting untuk mengajarkan kepada anak didiknya supaya kemudian beretika. Nah, menurut Mas Doni, etika di dalam bersosial media itu yang seperti apa sebenarnya? Apakah harus kulo-nuwun gitu kan? Jadi sebenarnya anonim itu kalau misalnya kita tarik dulu ke belakang. Jadi anonim itu sebenarnya tidak ada yang real anonim. Itu secara teknologi. Walaupun kita pakai nama samaran, kalau kita melakukan tindak kriminal atau melanggar hukum atau melanggar etika, dengan mudah sebenarnya orang bisa, atau misalnya yang bukan orang lah, misalnya Kementerian Kominfo atau pihak kepolisian itu akan bisa langsung tahu kita di mana lokasi. Mau seanonim itu. Nah, sebenarnya anonim itu juga tidak dalam konteks keilmuan, ilmu komunikasi, anonim itu menjadi tidak berlaku. Dalam artian saya misalnya pakai nama saya biasanya namanya Adipati misalnya. Terus maknya pakai nama tapi karena di dalam satu kelompok misalnya chatting tadi atau grup WhatsApp tertentu gitu kan, itu kita udah kenal sebenarnya. Ini siapa segala macam. Nah itu. Nah kalau memang keperluan yang tidak perlu identifikasi secara secara legitimate ya, secara legitimate itu secara sah, makanya nggak apa-apa anonim. Karena misalnya untuk main game, untuk buat sementara. Tapi misalnya untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan yang misalnya yang terkait dengan keamanan dan segala macam, ini tentu disarankan karena kita tidak
Justru harus apa namanya? Ini secara sah ya intinya. Kita harus membuka, menyatakan diri kita siapa. Makanya ini kita perlu ada perlindungan data pribadi di sini konteksnya. Kita perlu pribadi, tapi RUU-nya belum ada sampai sekarang. RUU perlindungan data pribadi itu belum ada. Jadi sederhananya tuh kayak gini. Saya akan buka data pribadi saya untuk keperluan yang sah, misalnya untuk pendidikan, untuk di kelas, untuk apapun. Tapi saya berikan ke sekolah atau saya berikan kepada kampus data pribadi saya, nama, alamat, tanggal lahir dan segala macam. Tapi pihak kampus atau pihak sekolah harus bertanggung jawab untuk mengamankan data pribadi saya supaya nggak dicuri orang, supaya nggak disalahgunakan. Nah itu harus ada aturannya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan data pribadi sudah di situ. Jadi, nah itu kalau terkait dengan sekolah, itu kalau anak-anak sekolah ini kan kalau masih di bawah 18 tahun itu kan menurut undang-undang perlindungan anak itu masih dianggap anak. Iya. Nah kalau masih dianggap anak dalam undang-undang perlindungan anak, maka yang bertanggung jawab adalah orang tua. Dan kalau di sekolah kan dititipkan kepada guru. Kepada guru ya. Nah, betul, maka tidak ada alasan bagi anak murid pada saat misalnya dia dirazia handphonenya atau apa, dia bilang, oh maaf ini privasi saya, oh nggak bisa, karena undang-undang perlindungan anak itu menurut saya posisinya di atas, baru kemudian bicara privasi. Jadi kalau keselamatan anak itu prioritas nggak bisa utamanya. Karena alasan prioritas utama, karena kita nggak bisa bilang, anak misalnya bilang, ayo coba kita lihat ibu handphonemu apa isinya segala macam, oh ini privasi, oh nggak bisa. Karena undang-undang perlindungan anak ini masih 18 tahun ke bawah, yang tanggung jawab ya orang tua dan garis miring guru yang dititipkan. Oh jadi begitu ya, jadi apapun yang terjadi bahwa keselamatan anak itu prioritas utama, terus kemudian privacy itu masih di bawah-bawah. Nah, ketika saya di Kanada, Mas Doni, ketika anak diajarkan oleh diajarkan internet, maka yang mendampingi itu ada polisi wanita, kemudian ada psikolog, kemudian juga ada social worker. Nah, di situ kemudian kita sebagai orang tua diajarkan di sana, ketika anak kita pulang, maka ada pemberitahuan kepada orang tua bahwa ini anakmu baru saja belajar internet tentang hal ini. Tolong kemudian dijaga, don't talk to stranger, segala itu ada ini. Nah, kalau di Indonesia itu gimana ya kira-kira ya? Apakah internet sehat masuk ke situ juga? Jadi ini sebenarnya ya blog farm harusnya masuk ke situ juga. Sebenarnya masuk ke situ juga. Iya. Jadi gini. Tanggung jawab bareng-bareng gitu ya. Iya, concern ada hal yang merisaukan sebenarnya. Jadi ini tanggung jawabnya. Sebelum saya lanjut, jadi tanggung jawab kita semua ya, pemerintah, masyarakat, komunitas kayak kita, swasta dan segala macam, akademisi, bapak ibu dosen yang komunitas perpustakaan kayak gitu kan. Jadi gini, saya itu pertumbuhan pengguna internet itu kayak deret hitung apa ya, yang 1, 2, 4, 8 terus jadi sedangkan program yang terkait dengan literasi digital itu kayak deret ukur apa istilahnya gitu, saya lupa kembali. Jadi yang ingin tumbuhnya seperti ini, sedangkan program itu seperti ini, agak datar, nggak banyak. Kenapa? Karena literasi itu kan yang sifatnya pendidikan. Pendidikan itu investasi. Tidak semua orang paham bahwa investasi, yang namanya investasi itu kan jangka panjang. Betul. Sekarang simple deh. Yang punya uang misalnya untuk membiayai kegiatan ini kan misalnya operator, vendor, platform ya. Secara mindset ini kan mereka bisnis. Bisnis itu adalah kalau kami mengedukasi sekarang, minggu depan dapat ini nggak dari mereka itu ya, dapat bisnis nggak dari, dapat jadi pelanggan nggak mereka, ada iklan naik apa enggak. Ini kan investasi. Nah, investasi ini sifatnya jangka panjang, nggak banyak yang mau, karena saya tanam sekarang uang pendidikan, nanti 10 tahun lagi, ya kali perusahaan saya masih ada, kan kayak gitu. Maka yang terjadi, ada kasus pedofil, pornografi, ada kasus
macam kejahatan pinjaman online palsu itu terjadi di sisi hilir istilahnya. Jadi kalau kita tahu gunung gitu ya, kayak di sisi hulu ya. Hilir. Ya betul. Jadi kita tidak melakukan investasi kalau bahasa kesehatannya vaksinasi atau imunisasi. Atau kalau bahasa kehutanan namanya reboisasi. Kita tidak melakukan proses di hulu. Tiba-tiba kayak banjir bandang di sini langsung rame. Jadi dari zaman-zaman internet masuk tahun 2000-an di Indonesia, itu tuh ngomongin literasi digital tuh cuma sedikit, tapi pengguna internetnya banyak. Sekarang kita panen kasus. Nah, tuh ya. Ya, anak jadi korban pedofil, anak buka konten pornografi, macam-macam. Itu karena sebenarnya tidak diantisipasi dari awal gitu ya, sehingga sekarang kita panen persoalan. Ya kan? Ya, panen persoalan seharusnya masih bisa masih bisa kita minimalisir kalau dari dulu. Tapi belum ada tidak ada kata terlambat, makanya tidak kita ada, terus ya. Jadi kita bisa terus bareng-bareng dari komunitas internet sehat, blog farm, komunitas perpustakaan, komunitas pendidikan seharusnya bekerja bareng untuk itu. Betul. Makanya juga ada kolaborasi juga teman-teman kayak Gerakan Nasional Literasi Digital Berkreasi, relawan TIK, Saka Milenial segala macam. Ini kan kita bareng-bareng menggerakkan. Banget. Masalah tantangannya udah besar banget, tapi ya tetap harus bergerak. Kalau enggak ya makin nggak terkontrol gitu ya. Kalau misalnya Mas Doni disuruh memberikan kita meminta dari teman-teman itu panduan singkat etika bersosial media itu seperti apa sebenarnya? Karena kan bukan hanya anak-anak loh Mas Doni. Karena bukan hanya anak-anak loh. Banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak yang juga kemudian out of control ketika kemudian sudah berhadapan dengan sosmed. Jadi sebenarnya etikanya yang paling harus kita ingat-ingat itu apa ya kira-kira? Kalau sejak 2002 tuh kita pegangannya tuh sebenarnya cuma dua, yaitu ya, kalau kita pakai bahasa Inggris karena lebih ringkas, tapi intinya gini, wise while online, jadi bijak saat online, sama think before posting. Jadi kalau wise, kemudian when we are online, ini penting nih harus di-highlight. Wise when we are online and think before you post, gitu ya. Betul. Before you post something gitu ya. Jadi bijak ketika online dan kemudian ketika kita mau ngepost sesuatu maka kita harus berpikir keras nih. Nah pertanyaannya apa sih yang harus dipikirkan sebelum kita pencet submit itu? Iya, karena kan kita sekarang dulu hoax itu tidak sedramatis sekarang. Pilkada sekarang kan itu mulai lagi. Dulu itu zaman 2002 itu permasalahannya ya soal judi online, pornografi online, sama kecanduan. Tiga itu besar. Sekarang itu sampai apalagi sekarang habis pilkada, lalu sekarang ada pandemi COVID-19. Itu yang namanya hoax itu menurut Kominfo itu 6 hoax. Jadi kami menghitung sekarang tuh udah 600-an hoax per Januari sampai bulan ini tuh ada lebih dari 600 hoax tentang corona aja di Indonesia. Bahasa Indonesia. 600 itu kalau ya, itu kalau di rata-rata per hari dan segala macam kami juga hitung tuh kira-kira per hari itu sekitar 6 hoax baru tentang corona di Indonesia. Dan hoax itu kalau menurut penelitiannya teman-teman dari MIT ya, di Amerika, dia menghitung itu tahun lalu dia menghitung gini. Kalau kita kirim ada berita hoax yang terkirim, misalnya jam 8 malam terkirim. Kita anggap jam 10 mencapai 1.000 orang. Yang misalnya begitu ini ini contoh. Iya, contoh saja. Anggap misalnya karena kenapa 1.000? Karena dari 8 jam pertama mencapai 200 orang, lalu 200 orang lagi nyebar. Jadi kayak MLM. Iya, betul. Anggap ya, jadi
jam 8. Ini itu kurang ini apanya? Jam 8. Jadi cuma gambaran saja, gambaran. Betul. Kemudian kita mencoba klarifikasi, misalnya Kominfo klarifikasi, Blokfam klarifikasi, atau klarifikasi. Ini kita kirim klarifikasi, oh ini hoax kok. Oke. Untuk mencapai 1.000 orang yang sama tadi, dengan jenjang kayak MLM tadi, itu butuh effort 7 kali lipat. Jadi misalnya tadi 2 jam mencapai 1.000, ya berarti kalau mencapai 1.000 yang sama, itu harus 7 kali 2, 14 jam baru nyampe yang sama. Kenapa coba kira-kira, Maknya? Kenapa ya kira-kira? Karena orang lebih suka ya kalau kemudian ada konten negatif itu rasanya lebih seru deh kayaknya daripada yang baik. Nah, terus orang belum tentu membaca klarifikasi, Mas. Betul, jadi itu tadi menjawab pertanyaan yang tadi, apa yang harus dilakukan pada kita sebelum mempost sesuatu. Karena berita hoax itu memang dirancang oleh pembuat hoaxnya itu untuk membuat kita menjadi simpati luar biasa, menjadi misalnya hero dengan agama, menjadi hero kan terkait dengan kesehatan, dengan tokoh politik tertentu yang kita sanjung-sanjung. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung forward, langsung marah, langsung emosi. Itu ada konfirmasi, oh ternyata bukan toh, cuman gitu, nggak diterusin. Oh ya sudah kalau bukan. Kita udah forward ke 7 orang, tapi oh bukan, daripada saya malu nggak di forward. Jadi, kalau ada pertanyaan kita lakukan dengan jari kita, ya jangan sampai, kalau saya mengutip mantan mantan Menteri Kominfo Pak Rudiantara, jangan sampai jempol kita cepat daripada pikiran kita, karena emosi, share, sama segala macam, kacau balau sekarang. Jadi ini menarik sekali sebenarnya, bahwa ketika kemudian kita mau men-share sesuatu, kita harus berpikir nih, bahwa sebenarnya kalau dalam bahasa Islam itu mudorotnya lebih banyak gitu ya. Kalau kita tidak tahu. Dan kecenderungan orang sekarang adalah apa? Ketika misalnya, kadang orang itu sudah terbuai dengan kabar-kabar yang sudah beredar. Ketika melihat ada klarifikasinya, itu kadang-kadang nggak digapai tuh gitu ya. Nggak digapai, nggak digapai, atau kemudian merasa itu nggak penting gitu. Ya, karena orang akan meneruskan berita, memposting sesuatu yang menurut dia itu penting. Penting itu kan kemudian apakah itu informasinya hoax atau bukan, itu urusan lain, karena dia tidak terbiasa untuk melakukan check and recheck. Karena yang penting adalah, waduh, gitunya dulu, begitu waduh dia langsung merespon. Tapi apalagi kemudian begitu ada klarifikasi, sesuai dengan ininya, sesuai dengan cita-citanya. Terus kemudian juga bisa jadi ini, dia merasa sebagai orang pahlawan nih, karena menyebarkan yang pertama kali. Terus kemudian itu perasaan itu tuh, aduh. Terus merasa bahwa, wah kita yang tahu pertama kali nih, gitu ya. Wah kita merasa ada berita-berita yang rahasia, tetapi kita tahu duluan. Nah itu, wow, gitu ya Mas. Iya. Jadi menjadi rujuk sebagai, dianggap sebagai rujukan informasi itu penting, tetapi lebih penting jika rujukan informasinya adalah yang berkualitas, valid. Makanya dulu di tahun awal-awal ada media online, karena saya sempat di Detikcom juga, dulu itu perdebatannya dan sampai sekarang adalah mau cepat dan nanti kemudian kalau memang ada apa-apa ditambahin, dikoreksi, atau kita menunda, tapi media lain naik duluan, terus kita menjadi yang tercepat. Jadi itu perdebatannya dulu seperti itu. Nah sekarang kayaknya sudah lebih tenang, sudah lebih rapi media online. Nah harapannya juga teman-teman netizen, teman-teman blogger itu cepat ya harus. Tapi yang lebih harus adalah akurasi, yang itu yang kemudian sebenarnya kalau teman-teman blogger, saya yakin teman-teman blogcom itu sudah punya sense, itu udah dapat. Tapi netizen yang baru, yang ini nih yang kemudian jumlahnya agak banyak, agak ngeyel gitu. Biasanya kalau yang pertama-tama pegang itu ya, wah saya baru bisa berkomunikasi, terus kemudian masih kaget lah istilahnya ya Mas Doni ya, masih kaget. Gumunan gitu ya. Gumun, wah ono kabar ini terus disebar. Nah sekarang kan tadi Mas Doni menyebut masalah akurasi, lebih baik kita menjadi saya highlight tadi bahwa
bagus kita menyebarkan sumber informasi, tetapi yang paling penting informasi tersebut harus yang berkualitas. Nah, bagaimana tuh cara cek dan rechecknya? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk cek and recheck pada umumnya ada misalnya cek fakta, terus ada stop hoax dan segala macam. Teman-teman Mavindo itu punya toolsnya, punya websitenya, punya Instagram, sosial medianya. Jadi kayak cek fakta, stop hoax, terus di situsnya Mavindo juga ada. Toolsnya sih sudah ada. Toolnya sudah ada ya. Betul. Untuk melakukan edukasi menggunakan tools, saya yakin teman-teman blog farm, teman-teman blogger, kita semua bisa melakukan. Yang berat adalah sebenarnya mengubah pola pikir. Gitu. Mindset, ya. Mindset. Karena mindset itu sekali lagi investasi, bukan skill. Oke, menarik. Skill itu kita bikin workshop sekali sehari. Misalnya kita bikin workshop nih, pada secara offline, diikuti 100 peserta. Ayo kita bikin pelatihan ngecek fakta, buka situs ini, cara ngeceknya gini. Oke, kita buka terus untuk melihat apakah foto ini foto hoax atau bukan, pakai Google Search yang image segala macam. Bisa secara skill, tetapi attitude, kebiasaan untuk kemudian menggunakan tools itu menjadi hal yang berbeda. Hal yang lain? Misalnya, kalau saya lihat ada informasi sesuatu yang yang perlu saya share, apakah saya langsung pikiran keduanya langsung share, atau saya menahan sebentar lalu saya browsing, saya cek segala macam. Itu kan bicara bukan skill browsingnya, tetapi intervensi mencegat pikiran yang tadinya langsung share sama sekarang itu perlu kebiasaan. Sama kayak orang misalnya nggak pernah olahraga, ya lari, orang ngerti caranya lari, tahu. Iya. Caranya start bongkok, tahu. Tetapi membiasakan diri kalau habis pagi lari pagi, itu kan susah. Tuh. Perlu terus. Nah, itu sama sebenarnya dengan perilaku kita mau ngecek. Jadi mindset ini menjadi penting ya. Soalnya kadang-kadang kita misalnya di beberapa WhatsApp group misalnya mengatakan, Mbok jangan di-share dulu, kita cek dan recheck. Kan saya nggak sepinter kamu, gitu kan. Padahal kan itu sebenarnya adalah skill yang sebenarnya bisa dipelajari kalau mau. Kan gitu, Mas? Iya, dan kadang-kadang, saya nggak share, saya nggak nyebarin hoax kok. Saya ke grup sebelah itu nanya, ini hoax apa bukan? Ya kalau hoax berarti saya tahu, kalau bukan hoax ya paling enggak ini bisa bermanfaat buat yang lain, kan kayak gitu. Ya sama aja gitu. Sama saja sudah nyebar ya. Ini saya cuma mau nanya apakah ini betul atau tidak. Nah, gitu ya. Terus ketika di misalnya ini harusnya begini loh, saya kan cuma dapat dari sebelah. Gitu. Jadi yang akhirnya kemudian bulet gitu ya, Mas ya. Betul banget. Jadi menarik sekali bahwa ternyata etika itu yang paling penting adalah mindset. Ya, mindset. Betul. Apakah kita mempunyai keinginan untuk betul-betul menyebarkan berita yang berkualitas, atau memang kemudian istilah saya itu terburu nafsu. Ya, terburu nafsu. Betul. Wah, saya ingin dianggap heroik, maka kemudian karena ini sesuai dengan ideologi saya, sudah tak sebar saja gitu ya. Yang terjadi kan banyaknya begitu. Nah, itu berkaitan dengan netiquette yang awal sekali adalah mindset, ya, mindset. Kemudian ada yang menarik sekali kalau misalnya kita untuk anak-anak, perlindungan data untuk anak-anak gitu ya. Kan kadang-kadang kita sangat suka sekali misalnya karena kita punya anak, terus kemudian kita share dan lain sebagainya di sosmed, tetapi kemudian kita biasanya lupa, atau misalnya yang banyak terjadi, banyak sekali yang anak SMP misalnya sudah pakai alamat asli, terus kemudian dia ngomong-ngomong kasar gitu ya.
terus kemudian misalnya dia japri, taunya dia itu japri gitu, merasa bahwa japri itu adalah ruang private. Nah, tetapi kan sebenarnya tidak ada yang private di sini. Nah, ini untuk menyebarkan hal tip dan triknya untuk menjaga anak-anak dari kejahatan-kejahatan yang ada di internet itu bagaimana ya? Ya, ini Mas Torik tiba-tiba lagi muncul, tidak hanya sekedar pengetahuan, knowledge, tapi perlu kebijaksanaan wisdom. Ya, betul itu, kayak gitu. Nah, ini Torik ini baru menerbitkan buku, Mas. Baru menerbitkan buku. Top. Judulnya Literasi, Hoax, dan apa, Rek? Nah, ini baru, Literasi, Hoax. Aduh, gitu, hampir itu. Saya bikin webinarnya, nanti saya tak ikut ya. Tadi baru jadi aja, gimana? Saya cerita satu kasus. Jadi ini kemarin saya habis diminta mengisi BAP, berkas acara pemeriksaan polisi sebagai saksi ahli untuk kasus pornografi yang melibatkan anak di bawah 18 tahun. Jadi kan beberapa kali kami diminta untuk menjadi saksi ahli di beberapa kasus yang menurut saya ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Karena anak itu korban. Jadi begini, ini juga kasusnya sering berulang, tapi modusnya sama. Jadi si anak ini misalnya, bahkan beberapa tahun lalu itu terjadi di Surabaya. Jadi ini ada anak SD kelas 5 atau kelas 6 gitu, dia baru menstruasi yang pertama. Karena pengetahuan tentang dia mau nanya soal kesehatan alat reproduksi itu ke siapa? Karena selama ini ditabukan, ya kan? Atau bukan satu dialog yang nggak bisa terbuka gitu, di rumahnya gitu ya. Akhirnya terbiasa. Dia ketemu dokter-dokter palsu di internet yang dokter ini menggunakan identitas sebagai dokter palsu yang anonim, ini dokter palsu ya, perempuan ya begitu. Terus si anak ini jadi akrab kan, karena ngobrol gitu, dia taunya ngobrol sama dokter muda perempuan gitu. Lalu si anak ini diminta untuk kirim foto, coba kamu kirim foto baju lengkap, lalu sampai tidak berbusana, dalam rangka untuk saya ingin tahu gitu, kata dokter palsunya ini. Ini kamu sehat apa enggak gitu kan, anaknya bingung mau nanya apa. Akhirnya dikirim foto full frontal nude-nya, dan kemudian tersebar kemana-mana, dan itu menjadi kasus lah. Nah, yang pertanyaannya adalah waktu itu kan kami membantu sampai ke kepolisian dan segala macam. Dari mana si anak itu bisa akhirnya mengirim foto-foto tidak berbusananya? Padahal laptopnya itu ditaruh di ruang keluarga. Jadi kalau nasihat-nasihat kita yang lama dulu, taruh komputer di ruang keluarga, sekarang itu udah nggak bisa, nggak laku. Kan sekarang sudah ada handphone, dibawa si anak, private, di kamar dikunci segala macam dengan alasan privasi. Si anak ini belum punya handphone. Dia pinjem handphone. Waktu itu BlackBerry. Dia pinjem BlackBerry ibunya. Wow. Siapa yang ngajari BlackBerry ibunya memfoto, mengirimkan ke Facebook private, dokternya. Lalu kemudian mengajaknya. Karena dokter itu yang ngajarin. Jadi orang-orang pedofil itu orang yang ekstra sabar. Dia mengincar anak itu bisa 3-4 bulan. Nah, ini kisahnya panjang, tapi ternyata keselamatan anak di era digital ini mutlak adalah tanggung jawab orang tua yang sering mohon maaf abaikan, karena apalagi di era work from home ini ya, era ini sekarang bagi mereka yang berpunya, maka ya sudah anaknya dikasih gadget. Orang tuanya sibuk bekerja di rumah, anaknya nggak tahu ngapain, sama-sama duduk sebelah-sebelahan, tapi nggak jelas. Yang satu mungkin lagi nyebar hoax, yang satunya mungkin lagi si orang tua nggak tahu apa yang dilakukan si anak. Sampai kemungkinan besar adalah nanti terkait dengan pornografi. 2 hari yang lalu, saya diminta mengisi BAP, berkas acara pemeriksaan. Kasusnya kurang lebih sama. Private, lalu karena merasa akrab, lalu dia
ini anaknya udah lebih dewasa, tapi tetap punya anak-anak, mungkin karena di bawah 18 tahun. Diminta foto yang lebih vulgar, pelan-pelan kemudian diancam, aku minta foto yang lebih dong, kalau nggak ini tak sebar dan segala macam. Akhirnya fotonya tersebar dan akhirnya dilaporin ke polisi. Jadi orang tua sebenarnya, kadang-kadang orang tua mikir, aku gaptek, aku sibuk. Ya kalau gaptek, bukan berarti nggak berkomunikasi dengan si anak kan. Dia ngerti gadget, tapi ngobrol sama si anak, apa yang dilakukan, browsing segala macam. Kalau sibuk, ya nggak segitu juga gitu, karena ini membahayakan si anak. Walaupun ada tools, ada software yang bisa di komputer anak, di gadget anak. Kalau masih anak-anak ya, masih SD gitu ya, masih SMP, bisa aplikasi install software di gadget anak. Nanti orang tua tinggal mantau setiap hari anaknya buka apa segala macam. Tapi tanggung jawab itu tetap di orang. Jadi ini catatan besar bagi ibu-ibu, bapak-bapak semua, bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga gitu ya. Bapak-bapak ya, betul. Jadi ini memang ketika kita berhadapan dengan sosial media dan anak sudah menggunakan sosial media, maka tanggung jawab yang paling utama adalah dari orang tua, ya. Dari orang tuanya itu menjadi catatan yang luar biasa. Ada pertanyaan Mas dari Pak Agung. Pak Agung ini pustakawan ini dari Gunung Kidul. Ya, perpustakaan Gunung Kidul, Pak Agung mengatakan bagaimana sih cara mengontrol anak ketika bermain sosial media. Anaknya itu sedang bikin eksis-eksisnya. Nah, ini kan susah sekali untuk kemudian dikontrol. Nah, bagaimana caranya supaya kemudian memberi kesadaran kepada anak bahwa ini kita bisa mengontrol gitu dengan baik anak kita tersebut ya. Nah, ini saya sering mengutip Mas Indrianto Banyumurti, dia blogger juga, relawan TIK juga ini. Jadi gini, sebenarnya ada beberapa cara bisa dipakai salah satu atau kombinasinya tergantung. Yang pertama tentu kalau ini memberikan keleluasaan lebih kepada anak selama komunikasinya jalan, ya. Jadi ini tentu ini tipikal keluarga pasti beda-beda. Kalau memang si anak ini cukup terbuka ngobrol sama orang tua, tentu tidak perlu sampai ada intervensi ke gadgetnya. Jadi misalnya, kalau atau ada nggak nyaman, ada konten yang kurang pantas, ceritain ya, nanti kita cari solusinya untuk supaya itu tidak muncul lagi di gadgetmu. Itu kalau itu yang paling lebih terbuka gitu ya. Keterbukaan gitu ya. Atau itu yang itu. Tapi kan tidak semua seperti itu. Maka tentu kalau tidak itu yang dilakukan, maka kita harus melakukan beberapa intervensi. Misalnya intervensi yang pertama adalah kemudian diajak ngobrol, dikasih soal stick and carrot. Sebenarnya stick and carrot itu sebenarnya tidak sekeras itu. Karena si anak ini masih dibiayai oleh orang tua, maka setiap uang yang diberikan kepada anak untuk akses internet, si orang tua berhak untuk menanyakan dipakai untuk apa internetnya. Itu. Jadi kalau yang awal kan tadi ya wes karepmu, tapi kalau ada apa-apa cerita ya. Kalau itu bisa dipercaya. Misalnya Anda bisa, maka kita akan ngomong, oke ya, ini buat bulanan buat beli pulsa atau buat jajan buat beli wifi atau apa gitu ya. Tapi tolong ceritain apa yang kamu kerjakan dan macam. Itu kalau levelnya gitu. Kalau memang masih tidak terbiasa seperti itu, atau anaknya juga masih kecil, maka bisa kita lakukan. Yang ketiga, memasang parental software di gadgetnya. Tapi memasang ini tentu perlu komunikasi. Jangan sampai si anak merasa diawas-awasi tanpa konsennya dia. Nah, kalau secara tools itu lebih enak, karena kalau temennya saya, si Mas Indrianto Banyumurti, anak-anaknya tuh SMP begitu, perempuan, itu udah ada komunikasi. Dan komunikasinya enak. Awal bilang, saya akan pasang software di sini bukan untuk mengawasi, tapi untuk membantu kalau ada konten negatif. Jadi bapaknya kerja dimanapun, anaknya dimanapun, itu bisa kelihatan. Jadi misalnya tiba-tiba anak nggak sengaja buka konten pornografi, nggak sengaja buka porn gitu ya, itu bapaknya langsung ternotifikasi di gadgetnya. Betul. Jadi yang pertama tentu komunikasi, bisa juga intervensi dari gadgetnya. Mas Doni, ini menarik sekali, tetapi waktunya ini sudah hampir habis nih. Waduh, ini harusnya ini ada kurang sekitar 6 menit lagi ya.
Sekitar 6 menit menit ya. lagi. Ini menarik sekali, jadi saya ulangi lagi pertanyaan dari Pak Agung bahwa yang pertama adalah keterbukaan. Ya, keterbukaan Betul. antara anak dan orang tua. Terus kemudian yang kedua adalah anak diminta untuk memberikan pertanggungjawaban karena sudah memberikan uang yang diberikan oleh orang tua, maka orang tua bisa meminta pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, alternatif ketiga adalah menggunakan aplikasi, gitu ya. Betul. Ya. Oke, terus ini sebenarnya saya juga nanti bacakan. kalau teman, silakan. Saya bacakan. Ini tadi dari Pak Agung ya. Oh, ini ada yang nanya, Mas, servernya dulu apa, Mas? Mas Doni, kita satu server nggak? Waktu zaman MISC. Walah, kelihatan umur ya. Saya servernya Dalnet. Oh, pakai Dalnet sih. Sesekali ke Indonesia, Jakarta, Bawel Dalnet. Oh, pakai Bawel Dalnet. Kalau Vi pakai Undernet, itu ya Vi ya, zaman dulu Undernet. Yeti juga Undernet. Bisa tantik tuh. Mas Doni, kalau ada satu kata yang closing dari jenengan, misalnya yang ingin disampaikan kepada penonton yang itu sangat penting sekali di dalam beretika, yaitu apa ya, Mas? Iya, jadi gini, pertama sebenarnya sekali lagi tadi benar, selain knowledge, tadi selain pengetahuan, skill, itu bisa dipelajari lah. Tapi yang berikut, yang paling penting kita bangun bersama adalah wisdom tadi, kebiasaan, cara pikir, perspektif. Itu nggak bisa, itu adalah program investasi. Orang-orang kayak kita, guru-guru, dosen, komunitas, blogger, itu yang harus punya kesabaran ekstra. Karena investasi ini 5-10 tahun lagi baru kelihatan. Oh, oke. Kalau kita maunya sekarang dikerjakan sekarang, seminggu lagi kelihatan ada hasilnya, ya itu namanya broker, itu namanya pedagang. Tapi kalau guru, segala macam itu. Lalu kemudian saya sebenarnya mengajak juga untuk ini ke literasi digital. Nanti alamatnya literasidigital.internetsehat.id. Di sini ada buku tentang itu tadi, literasi digital, edukasi, bahkan kita siapin brosur-brosur kayak gini, yang silakan, misalnya tentang menghadapi hoax, menghadapi bully dan segala macam, itu sih kita bikinin ular tangga untuk main anak-anak tentang bagaimana literasi digital. Itu silakan di-download ya di literasi digital ictwas.id atau di internetsehat.id, silakan di-download, diganti logonya, dicetak, nyari sponsor misalnya, mau itu silakan. Logonya ICT mau dicabut bebas. Karena tujuan kita adalah sebanyak-banyaknya orang bisa ambil konten, perbanyak, gunakan. Jadi kalau tadi bicara kita melakukan edukasi, ya kontennya udah kami siapkan. Jadi kita butuh sebenarnya gitu. Jadi begitu ya teman-teman semua. Ini waktunya sudah 2 menit lagi. Oke. Itu 2 menit lagi. Teman-teman semua yang ingin tahu caranya bagaimana menanamkan pemahaman dan lain sebagainya, ada pertanyaan bagaimana menanamkan pemahaman dan lain sebagainya, bisa datang di literasidigital.internetsehat.com. Iya ya, Mas. Oh, .id, sorry. literasidigital.internetsehat.id. Oke, .id. Betul. Oke. Ini terima kasih sekali, sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga dengan acara-acara seperti ini kita bersama-sama ikut mengedukasi teman-teman semua bagaimana bersosmed, kemudian mengubah mindset kita bahwa jari-jari kita sangat menentukan kondisi dunia, begitu ya Mas ya. Iya. Dan kapan saya bisa nanya-nanya soal blog farmnya nih? Belum gantian ini. Gantian, nanti kita bisa datang ke Internet Sehat untuk menjadi tamunya. Iya. Mas Doni, terima kasih sekali. Teman-teman semua yang sudah bergabung, bapak-bapak dosen itu banyak sekali yang bergabung, pustakawan juga banyak yang bergabung. Terima kasih kepada Grand Keisha, Hotel Grand Keisha yang sudah memberi fasilitas saya untuk online.